Dari gaji sampai investasi, perjalanan jejak menembus cash flow kuadran. Pernahkah kamu merasa hidup ini berputar di tempat? Setiap pagi bangun buru-buru, kerja dari jam 8 sampai jam 5, kadang lembur. Tapi akhir bulan tabungan tetap tipis. Gaji masuk sebentar, lalu langsung keluar untuk bayar cicilan, listrik, bensin, pulsa, dan kebutuhan lain. Lucunya, meski sudah kerja keras, kadang lebih keras dari orang lain, kamu tetap merasa tidak cukup. Pernahkah kamu mikir, kenapa orang lain bisa punya lebih banyak waktu luang tapi tetap keliling dunia? Atau kenapa ada orang yang, meski tidak terlihat kerja, uangnya tetap mengalir masuk? Akhirnya muncul pertanyaan penting yang mengubah cara pandang. Apakah saya bekerja untuk uang, atau saya sedang belajar bagaimana uang bisa bekerja untuk saya? Jika kamu juga merasa lelah tapi hasilnya tidak sebanding, mungkin kamu terjebak di salah satu kuadran yang disebut Robert Kiyosaki sebagai cash flow kuadran atau kuadran arus kas. Cash flow kuadran adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Robert T. Kiyosaki untuk membagi cara orang menghasilkan uang menjadi 4 kuadran utama. E. Employee, S. Self-employed, Business owner, dan I. Investor. Konsep ini menjelaskan perbedaan mendasar dalam sumber pendapatan, pola pikir, dan tingkat kebebasan finansial di setiap kuadran. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa setiap orang bisa memilih untuk berpindah dari kuadran E dan S, bekerja untuk uang, ke kuadran B dan I, membuat uang bekerja untuk kita, demi mencapai kebebasan waktu dan finansial yang lebih besar. Ada 4 cara orang menghasilkan uang dan 4 mentalitas yang berbeda. Hari ini kita akan bahas konsep powerful yang bisa mengubah cara kamu mencari uang. Aku akan bantu kamu menemukan posisimu, dan bersama-sama kita belajar bagaimana berpindah dari sekadar bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Cash flow quadrant bukan cuma teori, tapi juga akan diceritakan kisah inspiratif dari seorang tokoh fiktif bernama Jejak, yang mewakili banyak dari kita, dari nol sampai akhirnya bisa hidup dari asetnya. Kuadran E, employee, karyawan. Ini adalah kuadran pertama yang paling umum, si pencari keamanan. Ciri, bekerja untuk orang lain. Pendapatan, dari gaji bulanan. Mentalitas, stabilitas, keamanan kerja, tunjangan. Contoh, guru, pegawai negeri, karyawan swasta. Kata kunci, saya mencari pekerjaan yang aman. Kisah Jejak di kuadran E. Jejak memulai hidupnya dari nol, sebagai karyawan pabrik di kota kecil. Pekerjaan itu bukan impian, tapi pilihan realistis agar dapur tetap mengepul. Setiap hari ia bangun subuh, berangkat kerja sebelum matahari terbit, dan pulang setelah langit gelap. Hidupnya rutin, teratur, dan nyaris tanpa kejutan. Justru disitulah tantangan terbesarnya. Rutinitas yang membuatnya lupa bertanya sampai kapan begini. Gaji yang ia terima cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak lebih. Setiap akhir bulan, uang yang dikumpulkan selalu habis untuk kebutuhan pokok. Makan, kontrakan, transportasi, dan sedikit untuk membantu keluarga di kampung. Tidak ada ruang untuk menabung, apalagi investasi. Seperti banyak karyawan lain, ia bergantung sepenuhnya pada slip gaji. Hari tanpa kerja berarti hari tanpa penghasilan. Kata Jejak saat itu, yang penting kerjaan aman, ada gaji tiap bulan, dan dapat tunjangan. Aku nggak mau ambil resiko. Kutipan relevan, orang kaya mencari dan membangun jaringan. Orang lain mencari pekerjaan. Robert T. Kiyosaki, penekanan. Di kuadran ini, kamu menukar waktu dan tenaga dengan uang. Tapi saat sakit atau di PHK, penghasilan langsung berhenti. Waktu terus berjalan. Rekan-rekan seangkatannya mulai mengeluh. Badan makin capek, biaya hidup makin tinggi, dan gaji tak banyak berubah. Jejak pun mulai gelisah. Dalam hatinya muncul pertanyaan, apa hidup memang cuma soal bertahan? Ia mulai mencari jawaban di luar pabrik. Di sela jam istirahat dan malam yang sunyi, ia membaca buku dan menonton video edukatif tentang keuangan dan bisnis.
Dari situlah ia pertama kali mengenal konsep cash flow kuadran. Ia sadar selama ini ia hidup di kuadran E, employee. Ia bekerja keras, tapi uang tidak pernah bekerja untuknya. Perlahan, ia mulai membangun mimpi. Bagaimana caranya pindah ke kuadran B atau bahkan I, agar suatu saat nanti, waktu bukan lagi musuh, tapi sahabat. Ia tahu itu bukan proses instan, tapi ia bersedia mulai dari langkah kecil. Kuadran S, self-employed, pekerja mandiri. Ini adalah kuadran kedua. Ciri: bekerja untuk diri sendiri. Pendapatan dari hasil kerja langsung. Mentalitas: bebas, mengandalkan skill sendiri. Contoh: dokter, pengacara, tukang, pedagang kecil. Kata kunci: kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat uang. Transisi jejak ke kuadran S. Beberapa tahun berlalu, rasa lelah bukan lagi sekadar fisik. Jejak mulai bosan hidup pas-pasan. Setiap bulan bekerja keras, tapi hasilnya tetap saja habis tak bersisa. Ia bertanya, kalau terus begini, kapan saya bisa maju? Di tengah kejenuhannya, ia menyadari bahwa ia punya satu keahlian, kemampuan memperbaiki motor. Skill itu sudah ia pelajari sejak remaja, tapi selama ini hanya dipakai untuk bantu teman atau keluarga. Kali ini, ia memutuskan mengambil langkah berani. Dengan modal keberanian, alat seadanya, dan dukungan orang terdekat, Jejak resign dari pekerjaannya dan membuka bengkel motor kecil-kecilan di depan rumah. Hari pertama buka, belum banyak yang datang, tapi ia tetap semangat. Ia sadar, ini bukan pekerjaan yang nyaman, tapi ini usaha miliknya sendiri. Ia bebas menentukan harga, waktu kerja, dan cara pelayanan. Setiap keringat dan waktu yang ia keluarkan kini langsung berdampak pada pendapatannya. Jejak pun masuk ke kuadran as self-employed. Ia kini tidak bergantung pada bos, tapi juga tidak bisa lepas dari kerja keras. Jika hari itu ia tidak buka bengkel, maka tidak ada uang masuk. Semua bergantung pada usahanya sendiri. Ia menyadari bahwa walaupun kini mandiri, beban dan tanggung jawab justru bertambah. Namun, ada kepuasan tersendiri ketika pelanggan mulai datang karena hasil kerjanya bagus dan jujur. Seiring waktu, penghasilannya meningkat. Ia bisa membeli peralatan baru, memperluas area kerja, dan bahkan sesekali menolak pelanggan karena terlalu banyak antrean. Namun, di balik semua itu, Jejak merasakan kelelahan yang berbeda. Ia tetap harus hadir setiap hari karena semua tergantung padanya. Ia belum bisa libur seminggu penuh tanpa kehilangan pemasukan. Ia mengerti bahwa kuadran S adalah tahap menengah lebih bebas dari karyawan, tapi masih belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada waktu dan tenaga pribadi. Jejak bilang, akhirnya aku bebas, nggak ada bos, tapi kok aku malah kerja lebih lama ya? Insight, self-employed memang bebas, tapi tetap bergantung pada waktu dan tenaganya sendiri. Kalau Jejak tidak buka bengkel hari itu, tidak ada uang masuk. Jika kamu tidak membangun impianmu, maka kamu akan dibayar untuk membangun impian orang lain. Tony Gaskins. Di titik ini, Jejak mulai sadar. Dia tidak bisa kerja selamanya dengan tenaga sendiri. Harus ada sistem. Meski begitu, Jejak bersyukur. Ia tahu, ini adalah bagian dari proses naik kelas. Di kuadran S, ia belajar mengatur ritme sendiri, menghadapi pelanggan, mengelola uang, dan membangun reputasi. Tapi di hatinya, kini mulai tumbuh pertanyaan baru. Bagaimana caranya agar bengkel ini bisa tetap jalan walau saya libur? Itulah tanda bahwa ia mulai melihat ke arah kuadran berikutnya. Menjadi pemilik bisnis, B, yang membangun sistem, bukan sekadar sibuk kerja sendiri. Kuadran B, business owner, pemilik bisnis. Ini adalah kuadran ketiga. Ciri: memiliki sistem dan tim yang bekerja untuknya. Pendapatan dari sistem bisnis yang berjalan, bukan kerja langsung. Mentalitas: delegasi, membangun tim, berpikir sistematis. Contoh: pemilik franchise, startup,
Usaha yang sudah punya manajer. Kata kunci, saya memiliki sistem, dan orang lain menjalankan sistem itu. Jejak. Menjadi pemilik bisnis, dengan modal nekat dan semangat pantang menyerah, Jejak mulai melangkah lebih jauh. Ia sadar bahwa jika terus bekerja sendiri, usahanya tidak akan berkembang. Ia mulai belajar secara otodidak dari YouTube, podcast, dan buku bisnis. Ia mencatat, merenung, dan menerapkan sedikit demi sedikit apa yang ia pelajari. Salah satu pelajaran terpenting yang ia temukan adalah bisnis bukan hanya soal kerja keras, tapi soal membangun sistem. Dari sinilah babak baru dalam hidup Jejak dimulai. Ia mulai melatih 2 orang mekanik dari lingkungan sekitarnya. Mereka awalnya belum berpengalaman, tapi Jejak sabar membimbing mereka, tidak hanya soal teknis perbaikan motor, tapi juga soal etika kerja dan pelayanan pelanggan. Ia mulai menyusun prosedur kerja, membuat catatan servis, mengatur jadwal kerja, bahkan memikirkan sistem antrean yang lebih rapi. Ia belajar membuat SOP, Standard Operating Procedure, meski sederhana, tapi cukup untuk menjadi fondasi usaha yang lebih profesional. Seiring waktu, Jejak mulai bisa mendelegasikan sebagian pekerjaan, terutama perbaikan ringan dan pelayanan awal. Ia tidak lagi harus selalu turun tangan langsung, dan kini punya waktu untuk mengurus pengembangan bengkel, mencari peluang baru, bahkan menjalin relasi dengan toko spare part besar. Walaupun sesekali tetap ikut turun ke lantai kerja, porsinya mulai berkurang. Perlahan tapi pasti, Jejak mulai meninggalkan peran sebagai tukang bengkel dan menjadi pemilik usaha. Perubahan ini membawa efek besar. Pendapatan bengkel meningkat karena kapasitas kerja bertambah. Jejak pun mulai bisa mengambil libur singkat tanpa takut usaha berhenti total. Meski belum sepenuhnya lepas dari kendali harian, ia sudah masuk ke kuadran B Business Owner. Di titik ini, uang mulai datang dari sistem dan tim, bukan hanya dari tangannya sendiri. Ia pun mulai melihat bengkel bukan lagi sebagai tempat bekerja, tapi sebagai aset yang bisa tumbuh dan bertahan bahkan tanpa kehadirannya setiap hari. Jejak refleksi, awalnya susah, aku mikir, kalau bukan aku yang kerjain, nanti hasilnya jelek. Tapi ternyata, kalau sistem bagus, tim bisa jalan sendiri. Penekanan, inilah inti dari kuadran B. Kamu punya sistem yang berjalan tanpa kamu harus selalu hadir. Uang tetap masuk meski kamu tidur. Kutipan, bisnis sejati adalah yang tetap bisa berjalan walau kamu liburan 30 hari. Warren Buffett. Namun Jejak tahu, ini baru awal. Sistemnya masih perlu disempurnakan, tim masih perlu dikembangkan, dan masih banyak hal yang harus ia pelajari. Tapi kini ia tidak lagi bekerja sendirian, dan itu adalah lompatan besar. Ia menyadari bahwa membangun bisnis bukan berarti tidak bekerja, tapi belajar mempercayai orang lain, membentuk budaya kerja, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Ia tersenyum karena tahu bahwa setiap langkah kecilnya sedang membangun masa depan yang lebih besar. Transisi. Saat bisnisnya mulai stabil, Jejak berpikir, apakah uangku bisa menghasilkan uang juga? Maka dimulailah perjalanannya ke kuadran terakhir. Kuadran I, investor. Ini adalah kuadran keempat. Ciri, uang bekerja untuk dirinya, pendapatan. Dari bunga, dividen, capital gain, sewa. Mentalitas, memahami risiko, pengelolaan aset. Contoh, investor saham, properti, reksadana, obligasi. Kata kunci, uang saya menghasilkan uang. Jejak, menjadi investor. Setelah berhasil membangun sistem usaha bengkel dan mulai memiliki sedikit waktu luang serta penghasilan yang lebih stabil, Jejak mulai memikirkan masa depan jangka panjang. Ia sadar bahwa bekerja, bahkan sebagai pemilik bisnis, tetap memerlukan keterlibatan. Jika bisnisnya suatu hari terpaksa berhenti, bagaimana dengan keuangannya? Dari pencariannya itulah, ia mulai tertarik pada satu kata yang sebelumnya terdengar asing tapi sangat menggoda: investasi. Dan seperti sebelumnya, ia memulainya dengan cara yang sederhana, belajar sendiri dari YouTube dan membaca buku-buku keuangan.
Langkah awalnya dimulai dengan reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Ia menyisihkan sebagian keuntungan bengkel setiap bulan untuk mulai berinvestasi. Meski awalnya jumlahnya kecil, ia disiplin. Ia juga belajar memahami risiko dan keuntungan dari setiap instrumen. Setelah merasa cukup paham, ia mulai naik kelas, mencoba saham dividen. Ia memilih perusahaan besar dan stabil yang rutin membagikan dividen tahunan karena menurutnya ini cara yang paling cocok bagi pemula yang mencari penghasilan pasif. Seiring waktu, jejak melihat hasilnya mulai terasa. Reksadana memberi ketenangan, saham dividen memberi bonus tahunan yang menyenangkan. Tapi yang paling menarik baginya adalah ketika ia berhasil membeli properti kecil di pinggir kota dengan sistem cicilan, lalu menyewakannya ke keluarga muda. Setiap bulan, uang sewa itu masuk ke rekeningnya, bahkan tanpa harus turun tangan langsung. Ini adalah momen penting. Jejak kini benar-benar merasakan apa itu uang yang bekerja untuk dirinya. Dengan langkah-langkah ini, jejak resmi masuk ke kuadran I investor. Ia tidak lagi hanya bergantung pada waktu dan tenaga, bahkan tidak sepenuhnya pada bisnisnya. Kini, sebagian pendapatannya datang dari aset yang terus menghasilkan, saham, properti, dan instrumen investasi lainnya. Ia mulai memahami bahwa menjadi investor bukan soal punya banyak uang, tapi soal membangun kebiasaan, mengelola risiko, dan menumbuhkan aset yang bisa bertahan jangka panjang. Meskipun masih dalam tahap awal, jejak merasakan perbedaan besar dalam cara berpikir dan mengambil keputusan. Ia kini lebih tenang, lebih strategis, dan lebih berpikir jangka panjang. Ia tidak lagi bekerja keras demi uang, tapi membangun portofolio agar uang bisa bekerja untuknya. Dan bagi jejak, ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari babak baru, di mana kebebasan finansial bukan lagi mimpi, tapi proses nyata yang sedang ia jalani. Jejak tersenyum. Sekarang, walau bengkel libur, tetap ada transferan dari dividen dan uang sewa. Penekanan, investor adalah orang yang membuat uang bekerja untuknya. Ia tidak hanya membeli aset, tapi juga melindungi dan mengembangkannya. Kutipan, jangan bekerja untuk uang, biarkan uang bekerja untukmu. Robert T. Kiyosaki. Kesimpulan perjalanan jejak. Perjalanan jejak adalah kisah nyata dari seseorang yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Meskipun penuh risiko dan ketidakpastian, ia memulai dari titik paling dasar. Seorang karyawan pabrik dengan gaji pas-pasan dan hidup dari bulan ke bulan. Namun dari keterbatasan itulah muncul keinginan untuk berubah. Ia tidak langsung menjadi sukses besar, tapi ia punya kemauan untuk belajar dan mencoba, meski harus jatuh bangun dalam prosesnya. Saat menjadi pekerja mandiri, jejak belajar arti kebebasan sekaligus tanggung jawab. Ia menyadari bahwa bekerja untuk diri sendiri berarti menggantungkan nasib pada kemampuan dan kedisiplinan pribadi. Tapi justru dari sini, ia mulai membentuk cara berpikir wirausaha. Ia berani membangun sistem dan melatih tim. Walau awalnya masih serba manual, proses ini tidak hanya mengubah usahanya, tapi juga mengubah dirinya, dari sekadar teknisi menjadi pemimpin. Ketika akhirnya masuk ke dunia investasi, jejak tidak lagi bergantung pada waktu dan tenaga. Ia mulai mengelola uang dengan cerdas, menanamkannya pada aset yang produktif. Setiap kuadran yang ia lewati memberinya pelajaran penting tentang kerja keras, manajemen, kepercayaan, dan pengelolaan risiko. Ia menyadari bahwa untuk bisa tumbuh, seseorang harus mau berpindah peran, mengubah kebiasaan, dan terus memperluas wawasan. Kisah jejak membuktikan bahwa perjalanan finansial adalah proses bertahap, bukan sesuatu yang instan. Dari kuadran employee ke self-employed, lalu business owner, dan akhirnya investor, setiap tahap menuntut keberanian dan pertumbuhan pribadi. Tidak semua orang harus melewati jalan yang sama, tapi setiap orang punya kesempatan untuk naik kelas. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Ringkasan kuadran. Kuadran, sumber uang, ketergantungan, A. Gaji, bos, perusahaan, S. Skill pribadi, diri sendiri, B. Sistem dan tim, orang lain, dan sistem,
I. Aset dan uang. Uang bekerja sendiri. Tujuan dari konsep ini, Kiyosaki mengajak orang untuk bergeser dari sisi E dan S ke sisi B dan I agar bisa lebih bebas waktu, lebih kaya secara aset, tidak bergantung pada tenaga sendiri untuk menghasilkan uang. Jadi kamu sekarang di kuadran mana? Dan kuadran mana yang ingin kamu tuju? Ingat, perubahan hidup dimulai dari perubahan cara berpikir. Komen di bawah, saya mau pindah ke kuadran B atau I aksen. Kita bahas bareng. Hidup adalah perjalanan. Jangan hanya jadi penumpang. Jadilah pengemudi arah keuanganmu sendiri. Jejak saham.